Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga rahmat Tuhan, rahmat Bapa di sorga selalu beserta sobat kalau muda, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus tentunya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kesempatan ini kita bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada para murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada dan sobat kalau muda Go Yesus Channel, dalam Injil kesempatan ini sahabatku, Yesus mengajak kita untuk belajar dari seorang anak kecil sahabatku. Biasanya anak kecil yang harus belajar nurut dan mencontoh orang tua. Namun menurut Yesus tidak demikian. Yesus melihat bahwa dalam diri anak kecil ada kepolosan, ketaatan yang harus dicontoh oleh para muridnya. Kita juga diharapkan oleh Yesus untuk menjadi pribadi yang jujur, sederhana, dan selalu patuh menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kesehari-harian kita sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Orang-orang dengan karakter seperti anak kecil lah yang berkenan di mata Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sudah saatnya kita menanggalkan topeng-topeng kemunafikan yang sering kita pakai untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain sahabatku. Kita hidup bukan untuk mengejar gengsi dan pujian, melainkan kita mencari dan mengupayakan kebahagiaan sejati. Mari sahabatku, kita seperti anak-anak kecil yang selalu bahagia, riang gembira, ceria, karena hidup kita selalu benar, baik, jujur, dan selalu berada di jalan Tuhan sahabatku. Anak-anak kita yang ada di rumah atau anak kecil lainnya yang ada di sekolah, gereja, dan lingkungan kita sebagai cerminan hidup kita sahabatku. Mereka itulah guru kehidupan kita dalam hal kejujuran, kepolosan, dan kepatuhan sahabatku. Amin sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk siapkan hati untuk akhir renungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa, atas segala firman ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami orang berdosa, kami berdosa. Ya Tuhan, pakai hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup untuk berguna bagi orang banyak. Kami belajar dari pribadi anak kecil, supaya kami semakin jujur dan taat kepadamu. Kami juga mendoakan bagi orang-orang di sekitar kami yang lemah, tersingkir, sakit. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan dengan sukacita darimu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bisa bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, terima rahmat, terima sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.